ya, feature based image matcher. Ini bisa kita apa ya, misalnya referensinya mana yang ada di wisudanya itu misalnya. Terus bandingkan dia dengan yang mudanya ini, ya. Terus bandingkan ini. Nah, inilah hasilnya, ya kan? Nah, SIP ya, scale invariant feature apa ini? Max percentage 15,38% ya, SIP ya, scale invariant feature transform. Persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip. 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% yaitu sangat tidak identik. Nama, kesesuaian teknologi, tanggal dipertahankan juga kosong, siapa pengujinya juga kosong. Sudahlah Bu Ova, ya sebaiknya sebelum tanggal 15 April ini ya, udahlah klarifikasi. Kami atas nama UGM kami meminta maaf. Kita masih menunggu-nunggu ini ya, klarifikasi yang dari Rektor UGM ya, Bu Ova Emilia, yang berbasis data-data akademik maupun data-data ilmiah yang lain ya, yang kita tunggu. Sebenarnya sebelum halal bihalal 15 April ini di UGM sebaiknya Bu Ova ya berikan klarifikasi akademik, klarifikasi ilmiah ya, karena rakyat tidak bisa menerima begitu saja hanya menjelaskan apa namanya keyakinan. Kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah sarjana kehutanan UGM, padahal berkasnya pun tidak pernah ditunjukkan ke publik ya, berkas-berkas akademik seperti transkrip nilai ya, terutama itu adalah data di manakah Joko Widodo KKN ya, kuliah kerja nyata, karena tanpa KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM menyandang gelar sarjana, karena menurut sejarahnya ya, KKN di Universitas Gadjah Mada itu diwajibkan sejak tahun 1979. Coba kita lihat ini datanya ya. Nah, kita lihat di sini sejarah KKN UGM ya. Tahun 1972 KKN mulai sejarahnya ya. 19 Desember 1949 UGM berdiri. Terus 1972 KKN diperluas ya, dimulai di 13 universitas ya. Pemberi idenya adalah Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, mantan Rektor UGM ini ya, tahun 1971. Nah, 1972 KKN itu diperluas di 13 universitas. Bukan hanya di UGM, ada Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Diponegoro, Brawijaya, Udayana, Universitas Lampung, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, dan Universitas Patimura ya, 1972, tetapi belum wajib. Nah, 1979 ya, KKN di UGM bersifat wajib hingga sekarang dengan paradigma development. Jadi sejak 1979 ya, UGM mewajibkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata, mengimplementasikan keilmuannya di daerah-daerah terpencil ya, 1979. Sementara Joko Widodo lulus tahun 1985 katanya ya. Nah, di sini 1985. Berarti ya, menurut peraturan di UGM tersebut ya, seharusnya Joko Widodo telah menempuh kuliah kerja nyata. Pertanyaannya Bu Rektor, di manakah Joko Widodo menempuh kuliah kerja nyata? Di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, di desa mana? Ya, seperti saya masih ingat di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kepil, Desa Kepil. Dan itu kita bersosialisasi, bergabung ya di dalam satu unit kecamatan, itu bukan hanya dari satu fakultas, itu berbagai macam. Ada teman saya dari pertanian, ada dari psikologi, ada dari fakultas-fakultas lainnya. Jadi satu kecamatan pasti berbaur, membentuk program-program kita. Nah, seperti saya, programnya adalah membangun jalan batu ya, dari tanah menjadi batu, dan membuat
tiang listrik dari bambu. Itulah program saya gitu, tahun 1997 atau 1998 sekitar itu ya. Jadi jelas datanya gitu loh, dan ada di desa tempat saya KKN adalah ya Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kepil, Desa Kepil. Di situ Bu Ova Emilia ya, bisa Anda cocokkan data saya di ini, tidak hoax. Jadi sebenarnya ya Bu Ova sebenarnya tinggal memeriksa akademik. Kalau itu tidak ada KKN-nya ya, data akademik yang berkaitan dengan kuliah kerja nyata dari Joko Widodo sebagai mahasiswa angkatan 1980 yang katanya lulus tahun 1985, seharusnya bisa diverifikasi baik data akademik maupun rekan-rekannya siapa saja yang ada di sana, karena itu antar fakultas, bukan hanya satu jurusan atau satu fakultas, itu antar fakultas. Itu gampang sekali diverifikasi. Coba bocorkan kepada kita, Bu Ova Emilia. Ya, di manakah Pak Joko Widodo itu kuliah kerja nyata? Biar kita verifikasi pada saat nanti datang ke Jogja. Di desa mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kan begitu, gampang itu. Kalau tidak ada, ya sudah, nyatakan saja bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, karena tanpa kuliah kerja nyata, seorang mahasiswa UGM tidak akan pernah bisa menyandang gelar lulus dari sebagai sarjana UGM. Apalagi telah kita periksa ya, di sini, ini saya fotokan sendiri nih, lembar pengesahan Joko Widodo yang dicetak dengan teknologi jauh melampaui zamannya. Dari masa depan, 92 ke atas lah. Ya, optimisnya 95 ke atas. Ya, dengan tulisan atau huruf cetak, Times New Roman. Jangan beralasan bahwa ini handpress atau apa, Bu. Saya bisa periksa nanti. Ya, saya bisa periksa kaki-kakinya. Saya bisa periksa pelengkungannya dengan string matching. Ya, atau karakter matching. Kita punya algoritma. Ya, tepi-tepinya ini bisa kita pelajari. Ya, ini jauh melampaui lembar pengesahan ini. Belum lagi tanda tangannya, belum lagi nama pembimbing utamanya, Ahmad Soemitro, padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kan di sini saja sudah kesalahan yang fatal. Pengalaman saya sebagai mahasiswa bimbingan, nggak mungkin kita tidak paham detail dari nama pembimbing kita. Ya, salah sedikit pasti kita dibolang, dimarahi. Ya, masa selama Anda kuliah di sini misalnya 5 tahun Joko Widodo, itu kan sudah kenal semua nama dosen itu, huruf titik gelar segala macam itu pasti kenal. Ini bisa salah Sumitro jadi Soe, ini kan sudah fatal sebagai yang seharusnya sebagai mahasiswa ya. Tanda tangannya, namanya juga fatal ya. Kesesuaian nama, kesesuaian teknologi, tanggal dipertahankan juga kosong, siapa pengujinya juga kosong. Sudahlah Bu Ova ya. Sebaiknya sebelum tanggal 15 April ini, ya, udahlah klarifikasi, kami atas nama UGM kami meminta maaf, gitu. Ya, UGM untuk rakyat dan hanya untuk rakyat, untuk Ibu Pertiwi, kembali ke jalan kebenaran. Gitu aja permintaan rakyat, pasti rakyat mengampuni, gitu loh. Ya, apalagi kalau kita selanjutnya ya kita buat program pencocokan wajah berdasarkan deskriptor, dan yang kedua berdasarkan AI ya, artificial intelligence berbasis neural networks ya, jaringan saraf tiruan. Itu banyak sekali model-model dalam AI yang sudah dikembangkan ya, bobot-bobotnya di dalam sistem jaringan saraf tiruan itu sudah ada dibuat ya oleh Python ya, itu sudah lengkap dengan dataset puluhan sampai ratusan ribu wajah. Jadi bisa kita kenali siapa yang ada di foto wisuda tersebut. Jadi bukan pengakuannya itu Pak Jokowi tanpa ada data ilmiah. Ya semua orang bisa mengaku siapa saja ya di foto tersebut. Ya diedit, dicocok-cocokkan juga bisa. Oke, kita lihat ini. Nah, kita mulai dengan deskriptor based ya, image matcher. Coba ya, ini berbasis kunci-kunci ya, titik-titik kunci di dalam wajah, telinga dan segala macam. Ya, bukan, ini masih belum menggunakan neural networks ya, masih menggunakan deskriptor ya, feature based image matcher. Ini bisa kita misalnya referensinya mana yang ada di wisudanya itu misalnya. Terus bandingkan dia dengan yang mudanya ini ya. Terus bandingkan ini. Nah, inilah hasilnya. Ya kan? Shift ya, scale invariant feature max percentage 15,38% ya, shift ya, scale invariant feature transform. Persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip. 50% moderate,
Tetapi kalau di bawah 30%, ya itu sangat tidak identik ya. Inilah menggunakan deskriptor shift. Kita bisa juga bandingkan dengan deskriptor lainnya, ya ini dia. 10% ya pakai ORB. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang tidak setuju dengan pendapat saya, ayo bertemu di UGM tanggal 15 April 2025. Jadi kita sama-sama terbuka terhadap apapun data yang ada di depan kita, gitu loh. Bukan karena narasi, oh sudah ada KPUD berapa kali di Solo, di Jakarta, di pusat. Itu tidak ilmiah itu, mereka bisa salah. Gitu loh. Siapapun, ayo para konten kreator, para ahli, siapapun, ayo kita datang 15 April 2025 ini. Ya. Bukan untuk kita, huru hara, bukan. Ini cara yang benar loh, peperangan ilmiah ini ya, debat ilmiah. Ini cara yang membuat peradaban kita yang jauh lebih maju, gitu loh. Daripada klaim-klaim atau narasi-narasi yang menurut saya groundless, ya, tanpa dasar. Oke, berikutnya bisa juga fast ya, deskriptor yang lain. Ya, ini sejumlah, ini cuma 10,33% ya, jauh di bawah 30. 30 saja totali tidak identik. 30% ya. Agas 9,29%, AKZ 12,53%. Ya, Brisk 19,67%. Coba kita lihat referensi lainnya ketika misalnya sudah tua ya. Ini pakai shift dulu. Nah, 15,38%. ORB 10%. Fast 6,39%. Agas 6,35%. AKZ 12,53%. Brisk 20,33%. Ini pun maksimum 20% ya, jauh di bawah 30%. 50% saja tidak mencapai ya. Terus kita buat lagi referensinya ketika muda. Ini misalnya. Nah, ya, 15,38%. Ya, terus ORB 10%, Fast 3%, Agas 2,79%, AKZ 12%, Brisk 8,61%. Ya, ini belum menggunakan model AI ya, Artificial Intelligence, Neural Networks, jaringan saraf tiruan. Ini masih berdasarkan pada pencocokan titik-titik kunci pada kedua citra tersebut, dan hasilnya memang dikatakan tidak identik. Oke, terus pakai deep face kita ya, sejumlah model AI ya. Nah, inilah dia ya interface-nya. Terus kita load referensinya, misalnya ini. Terus ini dia ya. Nah, inilah dia ya, kita pakai model VGG Face ya. Jadi di dalam model tersebut bobot-bobotnya di dalam model VGG Face tersebut itu sudah disediakan, karena datasetnya sudah puluhan bahkan ratusan ribu wajah. Jadi bobot-bobot di dalam sistem jaringan saraf tiruan tersebut bisa dipakai untuk menguji sembarang mencocokkan dua wajah gitu ya. Dan hasilnya ini sangat ilmiah ya. Dan semua bisa melakukan ini ya. Di Python sudah tersedia, di programming languages lainnya juga sudah tersedia ya. Terutama Python ini sangat lengkap. Kita bandingkan. Prosesnya agak lama ya. Nah, ini Nomax ya, modelnya, model AI-nya ya, VGG Face ya, skor 4,52%, jauh sekali di bawah 50, yang seharusnya ya moderate ya, cukup identik jauh ya. Terus pakai model yang lain, FaceNet. Nah, ini bahkan minus ya, jauh di bawah 0, tidak identik sama sekali ya. FaceNet 512, nodes-nya 512 ya, titik-titik jaringan saraf tiruan untuk mencocokkan itu ya. Cuma 8,38%. Ya, cuma 83,8%. Ya, terus kita lihat lagi ArcFace ya, model lainnya. Minus bahkan 0,08% ya, jauh sekali di bawah identik. Ya, cukup identik aja 50% jauh ya. Nah, agak cukup lama dia komputasinya. Nah, 16 ya, Nomax model S-Face, skor 16,41%, jadi jauh semua. Kalau kita lihat referensi lainnya, pada saat tua juga bisa harusnya terdeteksi ya. Ini coba kita VGG Face ya.
2,86%. FaceNet 27,33. FaceNet 512 12,51%. Artface 0,54%. Sface 15,19% ya. Coba kita referensi berikutnya adalah antara ini coba ya, 34,5% ya. Jadi di atas 30 tetapi masih di bawah 50% ya kalau pakai VGG Face. Terus FaceNet 46% ya, masih dikatakan no match ya, tetapi hampir cukup identik kalau ini ya, kalau kedua citra ini. FaceNet 512 31,5% ya, masih di bawah 50%. Terus Artface 29,86%. Sface 17,6% ya. Jadi masih di bawah semua, di bawah 50% antara yang ini, yang katanya ini kuliah ya, Jokowi kuliah dengan pada Satwa. Coba kita yang referensi muda ya, bandingkan. Nah ini menggunakan model VGG Face, skor 24,54%. FaceNet 29,64% ya, jauh di bawah 50. FaceNet 30, FaceNet 512 30,82%. Artface 28,58%. Sface 37,85% ya. Jadi masih jauh dari keidentikan ya. 50% saja pun 50% saja pun itu belum bisa kita putuskan itu identik atau tidak, masih cukup identik ya. 50% belum ada keputusan ya, uncertain gitu. 50% tidak bisa ditentukan. Nah kalau bisa ditentukan ya harusnya 50 di bawah 50% tidak identik, di atas 50 ya, apalagi 80 itu 50% itu identik gitu. Jadi inilah permasalahan foto-foto yang beredar itu bisa sebenarnya kita uji secara ilmiah. Tadi berdasarkan image deskriptor ya, titik-titik kunci di dalam kedua citra digital bisa kita bandingkan, apalagi menggunakan AI ya, dengan model-model neural networks yang sudah tersedia. Karena apa? Data dia sudah dilatih dengan dataset yang sudah puluhan atau ratusan ribu wajah, jenis wajah di dunia ini dengan segala macam ras ya. Ras Asia, Eropa, Black, dan lain-lain itu, Afrika. Semua sudah masukkan itu datasetnya. Jadi ini sudah ilmiah. Jadi makanya saya bilang, kembali lagi, Bu, sebenarnya cara mendasar tidak perlu jauh-jauh kali kita pakai teknologi. Ya, buka saja data KKN. Kalau nggak ada, ya sudah gitu. Kalau ada di mana? Ya, di kabupaten mana, provinsi mana, kecamatan mana, desa mana, dan siapa yang orang-orang di situ pasti dapat. Karena antar fakultas ini tidak bisa dibungkam ya. Ada fakultas mungkin fakultas teknik di situ, ada fakultas kedokteran di situ, ada fakultas psikologi, fakultas hukum, fakultas ekonomi, karena dibaurkan kita di situ. Ya, jadi kalau nggak ada data ini KKN ini, ya udahlah nyatakan saja. Apapun resikonya, Bu Ova Emilia, Rektor UGM harus menempatkan kebenaran, apalagi kebenaran akademik dan ilmiah itu nomor satu. Apapun resikonya, ya. Kalau kembali lagi ke ke lembar pengesahan ini ya akan ditertawakan dunia kita, Bu. Tahun 1985 bisa dicetak seperti ini, diketik. Janganlah dibilang untuk lembar pengesahan harus ke percetakan. Padahal mencetaknya saja berapa biji. Kan konyol alasan itu. Ya. Itu pun masih bisa kita teliti itu. Dari tepi-tepinya, kaki-kakinya, karakter itu bisa kita analisa. Apalagi kalau pakai menata-nata font seperti ini, pakai klise itu, apa itu, ya, template-nya kan nggak serapi ini rata tengah benar ini, ya, rata tengah, sangat cantik, itu produk software, terus antar kata pun sudah, spasinya sudah bervarian, sudah sering saya apakan, bervariasi ya, untuk membuat rata tengah sempurna. Ini kan sudah produk komputer. Kalau produk komputer apa ada tahun 1985 seperti ini, ya, selalu saya tanyakan, software-nya apa, ya, word prosesornya apa saat itu. Terus teknologi printernya apa saat itu? Kan nggak cocok. Nggak ada satupun, Bu, di UGM 1985. Coba cari, tidak ada yang lembar pengesahan seperti ini. Maksimum printer dot matrix saat itu. Itu pun harus anak orang kaya yang pakai.
Sisanya ya mesin ketik seperti yang ada di teman-temannya ya, di UII aja saya periksa juga begitu. 1988 saja lembar pengesahan masih mesin ketik. Oke pemirsa, ya semoga terbuka hatinya Bu Ova Emilia sebagai Rektor UGM yang menempatkan UGM kembali ke kebenaran ilmiah, kebenaran akademik, yang menjunjung tinggi kebenaran supaya public trust terhadap UGM kembali lagi. Ini disorot di dunia loh Bu. Ya UGM kan banyak menjadi anggota asosiasi universitas di Asia, di Asia Australia, di Eropa dan segala macam. Ini disorot ini. Ya, jangan main-main ini. Bisa ambruk loh.